Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azari Nisak dalam program Kominfo Newsroom Selasa 7 Desember 2021. Pemirsa, informasi pertama kami awali dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lumajang, Jawa Timur. Presiden melihat langsung pasca lokasi terjadinya erupsi Gunung Semeru pada Selasa 7 Desember 2021. Dan berikut cuplikannya untuk Anda. Presiden Joko Widodo melakukan tinjauan ke lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru pada Selasa 7 Desember 2021. Dalam tinjauannya tersebut, Presiden menyampaikan bela sungkawa atas bencana dan juga meninggalnya korban akibat erupsi yang terjadi di Gunung Semeru. Presiden juga datang untuk memastikan bahwa seluruh personil mitigasi sudah berada di lokasi kejadian untuk pencarian korban. Selain itu, Presiden juga melihat sejauh mana infrastruktur yang rusak akibat bencana tersebut yang nantinya akan dilakukan perbaikan. Presiden Joko Widodo ikut serta dalam memastikan kebutuhan para pengungsi di posko-posko. Di akhir keterangannya, Presiden menyebutkan, apabila kondisi sudah kondusif, nantinya akan dilakukan perbaikan dan juga relokasi dari tempat-tempat yang diperkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Pagi hari ini saya datang ke lokasi untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan yang kita miliki sudah berada di lapangan untuk pencarian korban yang masih ada, kemudian juga evakuasi juga, dan juga ini kita lihat untuk rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Semeru ini. Pemirsa, informasi selanjutnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga meninjau lokasi pasca erupsi Gunung Semeru. Pihaknya telah menurunkan beberapa bantuan dan juga melakukan percepatan penanganan korban erupsi. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto melakukan tinjauan ke lokasi pasca erupsi Gunung Semeru. Dalam tinjauan tersebut, Letjen TNI Suharyanto melakukan rapat percepatan penanganan pasca erupsi Semeru di kantor Kecamatan Pasirian. Hingga saat ini, BNPB telah menurunkan sebanyak 3 unit helikopter untuk proses evakuasi. Kepala BNPB juga melakukan peninjauan korban terdampak pasca erupsi Semeru di RSUD Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Selain itu, fokus bantuan logistik yang diberikan BNPB saat ini adalah logistik siap pakai. Oleh karena itu, Letjen TNI Suharyanto meminta agar setiap posko dan juga bupati untuk dapat memastikan berapa banyak kebutuhan logistik yang diperlukan dalam jangka pendek dan menengah. Lumajang ini bisa tahu dengan melihat data-data. Nah, ini yang harus segera kita dirikan, karena untuk manusia saja yang prioritas pertama sampai kita rapat koordinasi ini belum tahu pasti berapa sebetulnya yang meninggal dunia, berapa yang hilang, berapa yang masih mengungsi, berapa yang masih terisolir. Ini masih belum ada data yang. Pemirsa, kabar lainnya, menjelang perayaan Nataru 2022, pemerintah memberikan aturan kegiatan. Salah satunya membatasi kegiatan berkumpul dan kegiatan traveling. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual pada Senin 6 Desember 2021. Pemerintah telah membatalkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama musim libur Natal dan Tahun Baru 2022. Namun terdapat pembatasan kegiatan saat Nataru yang akan dirinci dalam aturan yang tertuang di Inmendagri khusus. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa PPKM saat libur Nataru akan mengikuti level yang telah disesuaikan dengan level WHO. Dan kegiatan masyarakat di ruang-ruang publik seperti di restoran dan pusat perbelanjaan dibatasi menjadi 75%.
namun kegiatan-kegiatannya akan dirinci. Jadi kegiatan maksimal di mal, kemudian untuk restoran maksimal 75%, dan di berbagai kegiatan 75%, namun ada pembatasan jumlahnya yang dimaksimalkan menjadi 50 orang, dan yang traveling itu mereka yang sudah divaksin. Artinya yang tidak divaksin atau belum divaksin tidak melakukan traveling. Di kesempatan lain, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyampaikan kepada negara-negara G20 untuk dapat melakukan langkah dan juga membuat terobosan yang lebih kuat dan konkret dalam penyelenggaraan presidensi G20 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Industri Erlangga Hartarto dalam pidatonya pada konferensi media briefing Sherpa Meeting Presidensi G20 di Jakarta pada 7 Desember 2021 menyebutkan agar kegiatan presidensi G20 ini dapat menghasilkan arah kebijakan yang jelas. Dengan adanya varian virus baru akan munculnya ketimpangan vaksin antara negara maju dan negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi global agar dunia tidak panik dalam menghadapi varian baru tersebut. Harapannya adalah negara-negara G20 dapat membuat langkah atau terobosan yang lebih kuat dan lebih konkret, karena selama ini setiap negara melakukan penanganan COVID-19 secara individual. Pandemi yang tidak selesai ini akan mengganggu kehidupan masyarakat dan juga mengganggu dari recovery daripada ekonomi. Nah, kita melihat bahwa pembukaan ekonomi masih sangat tergantung kepada bagaimana kita menangani pandemi, termasuk varian baru, dan bagaimana dunia tidak panik menghadapi varian baru tersebut. Nah, kolaborasi global diperlukan, di mana melalui G20 kita berharap bisa membuat langkah-langkah terobosan, dan langkah ini adalah langkah bersama yang lebih kuat dan lebih konkret. Selama ini kita menangani secara individual, Mas. Khususnya untuk Indonesia, WHO menargetkan untuk vaksinasi dosis kedua adalah 40% dari jumlah penduduk. Indonesia memiliki target realisasi vaksinasi COVID-19 di akhir tahun sebesar 41,8%. Saat ini, capaian vaksinasi Indonesia sudah mencapai 37%. Pemirsa, menutup informasi terakhir, Ketua Panitia Seleksi Komisi Informasi Pusat Usman Kansong menyatakan pihaknya telah menyeleksi sebanyak 21 nama anggota Komisi Informasi periode 2021-2025 ke DPR RI. Nantinya anggota Komisi Informasi tersebut akan menjalankan Perintah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membuka rekrutmen calon anggota Komisi Informasi periode 2021-2025. Pembukaan rekrutmen tersebut diselenggarakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. Sebagai Ketua Panitia Seleksi, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong menyatakan, Komisi Informasi merupakan lembaga yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, serta menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. Adapun informasi lengkap persyaratan rekrutmen calon anggota KIP periode 2021-2025 dapat dilihat di laman seleksi.kominfo.go.id. Edukasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi sengketa informasi. Ya, makin sedikit sengketa informasi artinya masyarakat mulai paham soal keterbukaan informasi, baik masyarakat maupun lembaga-lembaga publik yang harus membuka informasinya, maka sengketa informasi mestinya akan makin berkurang, begitu. Ya, karena memang sering sekali ada perbedaan pendapat antara masyarakat dengan lembaga publik soal informasi, apakah informasi ini harus dibuka atau ini termasuk informasi yang dikecualikan. Nah, itu tentu saja perlu edukasi. Undang-undang sebetulnya sudah mengatakan mana informasi yang dikecualikan. Ya. Nah, ini mungkin perlu edukasi, perlu sosialisasi lagi supaya sengketa informasi itu berkurang.
Pemirsa, itulah informasi yang dapat kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Moda Azhari Nisak pamit, sampai jumpa.